jalan-jalan ke kota Surabaya. Jangan lupa naik bus mini. Assalamualaikum semuanya. Izinkan Ibu memperkenalkan diri. Halo siswa hebat kelas 4 kota Surabaya. Perkenalkan, nama Ibu Hikmatul Laila Rohmayati, biasa disapa Bu Ella. Ibu sehari-hari mengajar kelas 4 di SDN Babatan 4, 459 Surabaya. Anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah dan juga tetap diberikan semangat belajar walau belajar dari rumah ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentunya di program kesayangan kita semua, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, disilahkan. Berdoa selesai. Nah, ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Betul sekali, hari ini kita belajar matematika. Nah, tentang apa? Tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan, di mana nanti kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan pecahan yang penyebutnya sama maupun penyebutnya beda dengan berbagai cara. Dan juga kita belajar trik cepat dan mudah dalam membandingkan dan mengurutkan pecahan. Sudah tidak sabar? Oke. Nah, anak-anak, sebagai awalan coba lihat, ada gambar kakak beradik yang sedang mendapatkan bagian kue. Nah, adik mendapatkan 1/2 bagian, sedangkan kakak 1/4 bagian. Nah, mana ya kue yang lebih besar? Mana kue yang lebih banyak? Wah, ternyata kue yang lebih banyak adalah bagian kue adik, yaitu 1/2. Jadi 1/2 lebih dari 1/4. Nah, sama halnya dengan ini kan anak-anak. Bu Ella memiliki buah pir. Nah, dua pir ini bentuknya sama ya, besarnya juga sama. Nah, masing-masing pir akan Bu Ella potong. Di sini sudah Bu Ella potong anak-anak. Yang pir pertama Bu Ella potong menjadi 1/4, yaitu bagiannya 1/4 ya. Kemudian pir yang kedua Bu Ella potong menjadi 2 bagian. Masing-masing bagian akan Bu Ella. Nah, seperti ini ya. Pir yang wadahnya orange ini bagiannya yaitu 1 dari 4 keseluruhan, nilainya 1/4. Sedangkan pir yang ada di bagian yang di tempat pink 1 bagian dari 2 keseluruhan, nilainya 1/2. Nah, kita bandingkan coba. Lebih besar mana? Ya, betul sekali, lebih besar nilai pir yang 1/2. Jadi 1/2 itu lebih dari 1/4. Nah, anak-anak, itu adalah contoh membandingkan pecahan dengan benda konkret. Nah, untuk selanjutnya, ayo kita menyanyi bersama-sama supaya kita lebih semangat ya. Oke. Nah, ini lagunya Menanam Jagung. Nah, sudah pada tahu kan lagu Menanam Jagung? Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah belajar lagu Menanam Jagung. Tapi liriknya diganti banding urut pecahan. Kita nyanyi ya. Ayo kawan, kita belajar membanding dan mengurut pecahan. Tanda lebih dari, tanda kurang dari, dan juga ada tanda sama dengan, sama-sama dan penyebutnya. Lalu kita
itu tadi lagu banding urut pecahan. Nah, anak-anak itu tadi ada tanda-tanda. Tanda-tanda apakah itu? Nah, kita pelajari bersama-sama ya. Anak-anak, jadi membandingkan pecahan adalah menentukan hubungan nilai antar pecahan yang ditandai dengan simbol-simbol tadi anak-anak, yaitu lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Nah, bagaimana Bu Ella langkah-langkah membandingkannya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperhatikan penyebut dari kedua pecahan itu. Ya, jika penyebutnya sama, maka kita langsung aja membandingkan melalui pembilangnya saja. Nah, jika penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Jadi anak-anak, membandingkan pecahan lebih mudah kita lakukan apabila penyebutnya sama. Nah, untuk yang pertama adalah bagaimana membandingkan dua bagian pecahan. Nah, yang pertama kita dapat menggunakan gambar. Di sini ada soal 2/4 dan 3/4. Penyebutnya sama ya anak-anak. Jika penyebutnya sama tadi bagaimana? Kita langsung membandingkannya, oke, menjadi gambar 4 bagian. Kemudian diwarnai 2 karena pembilangnya 2. Dan yang kedua 3 bagian diwarnai menjadi 3 karena 3 bagian. Nah, kita pisah gambar yang berwarna itu anak-anak. Nah, bagaimana? Mana yang lebih besar? Betul sekali. 2/4 ternyata kurang dari 3/4 ya. Oke. Nah, soal yang kedua ada pecahan yang penyebutnya berbeda. Nah, kita bagi dulu yang pertama 1/2. Kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, diwarnai 1 bagian. Dan yang kedua 4 bagian kita warnai menjadi 1 bagian juga. Nah, anak-anak, dari sini kita pisah ya gambarnya ya. Nah, ternyata 1/2 lebih dari 1/4. Nah, oke anak-anak, untuk selanjutnya kita akan mempelajari pecahan dengan menggunakan garis bilangan. Tapi tunggu dulu, kita akan belajar di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap belajar di rumah bersama guruku. Halo siswa hebat kelas 4 Kota Surabaya, kembali lagi bersama Bu Ella di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar membandingkan pecahan menggunakan gambar dan benda konkret. Nah setelah ini kita akan belajar membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Nah kita gambar dulu ya garis bilangannya seperti yang ada di layar televisi kalian masing-masing. Nah anak-anak, perlu kita ketahui bahwa jika menggunakan garis bilangan, semakin ke kanan pecahannya maka semakin besar nilainya. Tapi jika semakin ke kiri pecahannya, letaknya ya, maka semakin kecil bilangannya. Nah, sebagai contoh, di lingkaran garis hijau ini ada 1/2 dan 1/3. 1/2 letaknya di sebelah kanan 1/3. Nah, jadi 1/2 lebih dari 1/3. Nah, untuk contoh yang kedua, ada lingkaran warna biru ya. 2/7 letaknya sebelah kiri 5/6. Jadi 2/7 itu kurang dari 5/6. Dan di lingkaran merah ada 2/3 letaknya sejajar Bu dengan 4/6. Maka bagaimana simbolnya? Nah 2/3 itu simbolnya yaitu sama dengan 4/6 karena mereka adalah pecahan senilai. Oke anak-anak, mudah kan mempelajarinya? Nah untuk yang selanjutnya membandingkan pecahan menggunakan cara yang langsung ya. Jadi yang penyebutnya sama dan penyebutnya berbeda. Untuk yang pertama penyebutnya sama tadi, bagaimana cara membandingkannya? Nah di sini ada 5/6 dan 4/6. Nah penyebutnya sama-sama 6, maka kita tinggal membandingkan pembilangnya saja ya. 5 sama 4 itu besar mana? 5 lebih dari 4, jadi 5/6 lebih dari 4/6. Nah mudah kan? Oke, nah sekarang kita mencoba mengerjakan soal penyebutnya beda ya. 2/3 dengan 5/4. Nah penyebutnya 3 dan 4. Bagaimana caranya? Nah caranya yaitu pecahan yang pertama itu dikalikan penyebut dari pecahan yang kedua. Sebaliknya, pecahan yang kedua dikalikan penyebut pecahan yang pertama. Nah,
Jadi 2 dikalikan 4 dan 3 dikalikan 4. Nah, hasilnya 8 per 12. Sebaliknya, 5 per 4 dikalikan 4 dua-duanya, jadi hasilnya 15 per 12. Nah, jadi hasilnya 2 per 3 kurang dari 5 per 4. Gitu ya anak-anak ya. Oke, mudah kan ya? Nah, sekarang kita melanjutkan membandingkan trik dengan mudah dan cepat. Bagaimana triknya? Nah, triknya adalah dengan perkalian silang, dengan mengalihkan silang anak-anak. Jadi, penyebut dari pecahan yang kedua dikalikan pembilang dari pecahan yang pertama. Nah, hasilnya yaitu pecahan yang pertama. Nah, kemudian sebaliknya penyebut dari pecahan yang pertama dikalikan silang dengan pembilang dari pecahan yang kedua. Hasilnya 15. Bagaimana penyebutnya Bu Ella? Penyebutnya adalah 3 dikalikan 4. Jadi antar penyebutnya itu dikalikan anak-anak. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya 2 per 3 kurang dari 5 per 4. Mudah kan? Mudah sekali. Nah, trik cepat ini bisa kita aplikasikan ketika kita mengerjakan soal multiple choice yang dimana kita nggak perlu untuk membuat caranya ya. Jadi bisa digunakan untuk mengerjakan waktu olimpiade juga bisa supaya tidak menyita waktu. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kita akan belajar mengurutkan pecahan. Nah, mengurutkan pecahan itu apa sih? Mengurutkan pecahan adalah menentukan bilangan yang lebih besar atau lebih kecil dari beberapa bilangan pecahan. Jadi, mengurutkan pecahan itu ada pecahan-pecahan yang lain. Jadi, tidak hanya 1 atau 2 pecahan. Ada 3 pecahan, 4 pecahan, dan seterusnya. Bagaimana Bu cara mengurutkannya? Sebelumnya, kita harus ingat anak-anak, dalam mengurutkan pecahan, kita harus tahu soalnya, ya anak-anak ya. Nah, untuk soal pembilang pecahan yang sama semua, maka semakin besar penyebutnya, nilainya adalah semakin kecil. Nah, untuk yang kedua, jika penyebutnya yang sama semua, maka kita tinggal mengurutkan saja sesuai besar pembilangnya. Dan yang ketiga, jika pembilang dan penyebutnya tidak sama, bagaimana? Kita bisa menyamakan penyebutnya terlebih dahulu menggunakan KPK. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Tadi yang pertama pembilangnya sama ya. Pembilangnya sama, Bu Ella memiliki soal 3 per 4. Kemudian ada 3 per 8, ada 3 per 2, dan ada 3 per 6. Nah, di sini ada 4 bilangan pecahan anak-anak. Nah, urutkan dari yang nilainya paling kecil ke paling besar ya. Jadi tadi sama-sama penyebutnya, jika penyebutnya sama, maka jika pembilangnya sama, maka penyebut yang besar nilainya akan semakin kecil. Nah, mana penyebut yang paling besar? Ini adalah penyebut yang paling besar, 3 per 8. Jadi 3 per 8 adalah nilainya yang kecil. Kemudian dilanjutkan 6 ya. 6 adalah penyebut yang paling besar kedua. Jadi nilainya paling kecil. Kemudian 3 per 4 dan selanjutnya 3 per 2. Nah, jadi anak-anak, pecahan yang paling besar di sini adalah 3 per 2. Nah, pecahan yang paling kecil 3 per 8. Nah, mudah kan? Oke. Oke anak-anak. Kemudian cara yang kedua yaitu jika soalnya penyebutnya itu sama semua. Nah, seperti contoh di sini ya, penyebutnya ada 12, sama semua kan? Nah, mudah saja kita dapat mengurutkan dengan cara pembilangnya. Melihat pembilangnya ya. Jadi urutkan pecahan dari terbesar ke terkecil. Jadi kita harus teliti dalam membaca soal, perintah. Diurutkan dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Nah, di sini kebetulan soalnya diurutkan dari besar ke kecil. Kita lihat mana pembilang yang paling besar. Betul, 9 per 12, kemudian 8 per 12, 6 per 12, 4 per 12, dan 3 per 12. Nah, anak-anak, mudah kan?
Mudah kan caranya ya? Nah, oke. Nah, saat ini setelah ini kita akan membandingkan kita akan mengurutkan pecahan dengan cara langsung ya, menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Tapi jangan kemana-mana, tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo siswa hebat kelas 4 Kota Surabaya, kembali lagi dengan Bu Ella tentunya di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, di segmen 2 tadi kita sudah belajar mengurutkan pecahan menggunakan yang berpenyebut sama, yang berpembilang sama, dan saat ini kita akan belajar mengurutkan pecahan yang penyebut dan pembilangnya berbeda. Nah, bagaimana caranya? Nah, tadi sudah Bu Ella jelaskan sedikit ya. Jika penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu dengan cara mencari KPK-nya. Apa Bu Ella KPK itu? KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil, di mana bilangan kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang paling kecil. Nah, bilangan yang mana? Nah, kita cari KPK dari penyebut-penyebut yang ada di pecahan tersebut. Nah, di situ ada penyebutnya 5, 10, 15, dan 20. Nah, kita samakan ya penyebutnya ya dengan cara bagaimana KPK. Nah, KPK kelipatan. Jadi bagaimana cara mencari kelipatannya? Kita kalikan bilangan tersebut dengan bilangan asli. Yang pertama misalnya 5 dikali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15, dan seterusnya. Begitu juga dengan 10, 15, dan 20. Nah, dari kelipatan-kelipatan itu tadi jika diteruskan kan panjang ya anak-anak ya. Nah, kita cari angka yang sama dari keempat hasil kelipatan itu. Mana angka yang sama? Betul sekali, 60, angka yang paling kecil yang sama dari keempatnya. Jadi penyebutnya adalah 60. Nah, bagaimana caranya anak-anak? Nah, begini ya caranya. 52 itu dari mana Bu Ella? 52 dihasilkan dari 60 dibagi 15, ya tadi yang penyebutnya yang sama dari KPK tadi dibagi penyebut dari pecahan, kemudian hasilnya dikalikan pembilang dari pecahan dan menghasilkan 52 yang menjadi pembilangnya. Jadi 13 per 15 itu sama dengan 52 per 60, ya anak-anak ya. Nah, cara ini juga berlaku pada pecahan-pecahan yang lainnya. Nah, jadi dihasilkanlah seperti ini. 9 per 10 sama dengan 54 per 60. Kemudian 11 per 20 sama dengan 33 per 60. Dan 3 per 5 sama dengan 36 per 60. Nah, tadi perintahnya urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini pembilangnya yang paling kecil yang mana? Betul sekali, 33. Nah, 33 ini miliknya 11 per 20. Jadi pecahan yang paling kecil adalah 11 per 20. Dilanjutkan dengan 36, miliknya 3 per 5. Kemudian 52 miliknya 13 per 15. Dan 54 miliknya 9 per 10. Nah, anak-anak dari sini sudah paham kan? Oke, mencari KPK-nya mudah ya. Yang penting kita harus hafal perkalian 1 sampai 10. Jika kita hafal perkalian, maka kita akan mudah untuk menghitung pembagian dan menghitung matematika yang lainnya. Nah, anak-anak, untuk yang terakhir ini ya trik cepat mengurutkan pecahan. Nah, tadi sudah trik cepat membandingkan pecahan. Sekarang trik cepat mengurutkan pecahan. Nah, bagaimana caranya? Nah, Bu Ella memberi soal yang sama dari tadi ya. Oke, ada 2 trik cepatnya. Yang pertama, kita menambahkan angka 0 pada nilai tempat satuan dari masing-masing pembilang dari pecahan-pecahan itu. Nah, pecahannya ditulis dulu, kemudian ditambahkan angka 0, jadi 13, 130. 9 jadi 90 dan seterusnya. 130 dibagi 15. Nah, 130 bagi 15 itu berapa ya? 8 koma. Berarti kalau ada lebihnya kita tulis aja 8 plus. Nah, 90 per 10 bagi 10, 9. 110 dibagi 20, 5,5. Jadi kita tulis saja 5 plus. 30 bagi 5, 6.
Nah anak-anak, jadi dapat disimpulkan hasilnya yang paling kecil yang mana? 6 miliknya 5 plus miliknya 11 per 20. Kemudian 3 per 5, 13 per 15 dan 9 per 10. Cara yang kedua ya. Cara yang kedua kita bisa mengalihkan setiap pecahan itu dengan angka 100. Nah seperti ini. Kita cari ya hasilnya dan yang paling kecil itu didapatkan 55 miliknya 11 per 20 dan yang paling besar miliknya 9 per 10 yaitu 90. Jadi hasilnya sama ya, kita bandingkan, sama bukan? Oke. Nah anak-anak, sebelum kita menyimpulkan pembelajaran hari ini, Ibu Ella punya sesuatu nih. Nah di sini ada gambar. Nah mengurutkan pecahan itu bisa dilakukan dengan gambar ya anak-anak ya, tidak hanya membandingkan pecahan saja, tapi gambarnya harus sama. Misalnya persegi panjang ini ukurannya sama semua. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah bagian pecahannya ya. Jadi yang pertama ini ada 3 per 6. Kemudian 3 per 3, 3 per 12 dan 3 per 4. Di sini pembilangnya sama semua. Jadi jika pembilangnya sama semua, semakin besar penyebutnya, nilainya akan semakin kecil. Nah, di sini coba penyebutnya yang paling besar yang mana? 12, betul sekali. Jadi yang paling kecil adalah 3 per 12. Tuh, gambar warna kuningnya paling kecil dari yang lainnya. Kemudian 3 per 6, 3 per 4 dan yang terakhir 3 per 3. Nah itu pembilangnya sama ya, jika pembilang dan penyebutnya berbeda. Nah seperti ini Bu Ella menggunakan bangun datar lingkaran. Nah di sini sama semua diameternya ya anak-anak ya. Oke, nah kita lihat saja di sini mana warna yang paling kecil. Oke betul, 1 per 4. Kemudian 3 per 8, 1 per 2 dan yang terakhir adalah 3 per 4. Mudah kan? Mudah sekali, tanpa menggunakan mencari KPK-nya kita bisa menentukan melalui gambar. Asalkan gambarnya sama ya anak-anak ya. Nah anak-anak, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama membandingkan pecahan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama gambar, garis bilangan dan secara langsung. Kemudian menyamakan penyebut dengan mencari KPK dari penyebut-penyebut itu. Nah trik cepat membandingkan pecahan adalah menggunakan kali silang. Dan trik cepat mengurutkan pecahan menggunakan dua cara. Yang pertama, diberi nilai angka 0 pada setiap masing-masing pembilang pada nilai tempat satuan. Dan juga dikalikan 100. Nah, Bu Ella punya oleh-oleh nih buat kalian. Bu Ella punya oleh-oleh, ada dua oleh-olehnya. Yang pertama, buatlah perbandingan pecahan melalui benda konkret dan dibagi menjadi 3 per 4 dan 2 per 6. Kemudian tunjukkan bagian benda mana yang nilainya lebih besar ya. Kemudian yang kedua, buat jadi dari kertas lipat seperti ini ya anak-anak ya. Nah oke anak-anak, foto hasil tugas kalian di buku, foto hasil tugas kalian di guru kelas kalian masing-masing. Oke anak-anak, alhamdulillah sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari dapat kita serap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku.